ikhtilat bainal mar'a wal bercampur laki-laki dan perempuan, ya kan? Dalam fi shalah, dalam shaf salat bercampur laki-laki dan perempuan, itu satu. Kemudian yang kedua yakni apa namanya? Istahalluz zina bil kafara, menghalalkan zina dengan membayar denda, membayar kafaro. Berapa juta saya nggak tahu itu, dan benar atau tidaknya itu tim investigasi yang tahu. Ini yang saya tahu saja. Kemudian yakni fi salatil jum'ah fi khutbah jum'ah takun khatibatan mar'ah. Yang menjadi khatib Jumat di ketika sholat Jumat adalah perempuan, adalah wanita. Ini kan melenceng, ini keluar dari syariat. Walaupun dia mau pakai ayat yang sering dia bawa itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wa ila akhiril ayat. Sampai ayat akhir yang dimana ini ayat, makanya kan saya bilang, kalau mau menafsirkan ayat Quran, jangan pakai otak sendiri. Jangan pakai pemikiran sendiri. Ada kitab-kitab tafsir. Nah, ini ayat tadi. Sembarangan artinya iya, ya. Ayat tadi ayat tadi itu Al-Ahzab 35 itu. Ayat itulah yang dia pakai untuk mengartikan bahwasanya setara laki-laki dan perempuan di dalam hal apapun, perkara apapun bisa disama. Kalau laki-laki nggak boleh bisa jadi khotib, kenapa perempuan enggak? Pakai ayat tadi. Padahal ayat tadi itu di akhir ayatnya a'addalahumullahu ajran maghfiratan wa ajran azima, kalau nggak salah. Akhir ayatnya yakni yang tadi itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, orang baik laki-laki, orang baik perempuan. Orang perempuan yang sabar, laki-laki yang sabar, laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, terus tuh masih banyak tuh. Itu semua Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sama dan pembalasan yang sama. Yakni yakni maksudnya apa? Maksudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu adalah Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam pemberian pahala. Bukan dalam hal untuk beribadah, paham nggak? Materi paham nggak? Paham. Yakni tidak dibedakan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya? Tidak dibedakan dalam hal pemberian pahala. Nah, itu pemberian pahala dan pemberian dosa. Ya, itu kontroversi yang kemudian ini muncul. Itu pemikiran dia liberal. Ya. Dia salah mengartikan, sama seperti ayat Quran. Ada ayat Quran bunyinya, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al yakin. Kalau kita mau ngambil bahasanya al yakin, keyakinan. Jadi ada orang yang bilang, oh ya udah, Beb, saya nggak usah sholat. Kenapa? Saya udah yakin. Kan Allah bilang, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Saya udah yakin, berarti nggak usah sholat dong. Nah, itu kalau pakai pemikiran sendiri. Kalau pakai tafsir, al-yakin bima'na al-maut. Yakin di situ artinya kematian. Berarti sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Nah, makanya orang tuh nggak bisa mikir pakai otak sendiri. Cukup banyak diperbincangkan dan juga menjadi kontroversi. Ya makanya saya bilang MUI jangan mundur. Tapi kemarin Habib terlihat emosi begitu, emosional dalam menyampaikan orasi begitu. Bahkan sejak dari sebelumnya. Itu pemantiknya apa Habib? Apa juga seperti yang tadi Habib bilang itu menjadi salah satu pemicu atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa itu? Kan saya ini lagi santai di bawah, saya lagi duduk di bawah, lagi ngisap cerutu. Oke, sambil ngeliat biar aman lah, demonya ini aman. Nah tiba-tiba ada yang menyampaikan dari Menko Polhukam, dari Kemenpol Hukam nih nggak mau menemui umat. Dari Kemenak aja mau. Ada info itu ya? Ya makanya kan Mbak Tiara naik pemantik saya kan. Ya. Pemantiknya artinya kan. Sempat diterima info bahwa tidak ada yang tidak ada dari perwakilan dari anak buah Mahfud MD. Alasannya kepada ke Aceh katanya. Itu yang kita dapat. Sehingga ya karena tugas. Sehingga naiklah. Itu yang memantik saya naik ke atas. Saya belum orasi. Berpemanasan itu. Saya naik ke atas, saya bilang, ayo semua yang ada di sini. Siap maju ke depan. Siap kita masuk ke dalam. Nah akhirnya setelah itu baru beberapa saat, setengah jam dari Kemenpolhukam memberikan wakil kepada Kapolsek kalau nggak salah. Kapolsek. Salah satu dari orasi Habib kemarin poinnya juga sempat ada menyinggung masalah backingan dari Panji Gumilang itu sendiri. Yang diketahui oleh Habib berkaitan dengan statement ini? Bisa backingnya? Saya nggak tahu siapa backingnya. Tapi yang jelas orang seperti dia ada backingnya lah. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja?
Saya aja bisa langsung ditangkap kok. Dia siapa? Walaupun saya bukan siapa-siapa. Kenapa nggak tangkap langsung? Udah jelas loh kesesatannya dia. Udah jelas dia ngomong. Dia yang ngomong bahwasanya Al-Quran itu ya bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Udah jelas menyimpang, sesat. Kenapa langsung tangkap? Siapa backingnya? Makanya saya bilang, Panji, saya nggak peduli. Siapapun kau punya backing, saya nggak peduli. Mau iblis kau punya backing, saya makan. Kalau dari Habib sendiri melihat ke arah mana? Kalau saya nggak tahu. Saya nggak tahu backingnya dia siapa. Saya nggak tahu yang mendanai dia siapa. Allah alam, saya nggak tahu. Coba kalau Mbak Tiara tanya backing saya, baru saya bilang backing saya Allah. Oke. Kalau seandainya apa yang sudah dikerjakan tim investigasi pemerintah saat ini tidak sesuai dengan keinginan Habib menutup Bukan Habib. Oke. Ini keinginan masyarakat. Umat Islam begitu ya. Menutup pondok pesantren Al Zaitun seperti yang tadi sudah dikatakan Habib. Apa yang akan dilakukan Habib? Dalam hal ini, dalam masalah Al Zaitun, saya lihat dalam pandangan saya Al Zaitun, NU bersuara, Muhammadiyah bersuara, ormas-ormas Islam bersuara, pengurus-pengurus masjid semua, masjid-masjid taklim, dan bahkan masyarakat yang non Muslim pun bersuara, yakni mendukung sama-sama untuk menangkap Panji Gumilang dan menutup Ponpes Al Zaitun. Kebanyakan yang saya lihat, ya kan. Jadi kalau saya pribadi, bukan yang lain-lain tadi yang saya sebut. Kalau saya pribadi, kalau Al Zaitun tidak ditutup, Panji Gumilang tidak ditangkap, saya Bahar bin Ali bin Smith bakal datang ke sana. Kemana nih artinya? Ke Indramayu. Ke Zaitun? Ke Zaitun. Okay. Saya bakal seret Panji dan bakal saya ratakan Al Zaitun. Itu sumpah saya kemarin dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu. Sekalipun saya harus masuk penjara lagi, saya tahu. Okay. Karena melawan hukum. Ya 170 kalau rusak-rusak, ada yang orang cedera ringan, barang rusak, ayat 1. 170 ayat 2 kalau luka berat, 170 ayat 3 kalau ada yang mati, ya saya terima semua risiko itu. Seberapa yakin Habib kalau Ponpes Al Zaitun ini bisa ditutup? Nggak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Allah, maka sebesar apapun dia, sebesar apapun pelindungnya, sebesar apapun dia, kita tidak akan pernah kalah. Selama kita bersama Allah dan yang kita suarakan adalah kebenaran. Lihat Fir'aun, bagaimana kesombongan Fir'aun, bagaimana kesombongan Talut, bagaimana kesombongan mereka. Tapi mereka dikalahkan. Ya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kami, bukan saya, yakni kita, orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam, anak-anak bangsa, kami yakni ingin dengan niat yang baik, tujuan yang baik, menyelamatkan putra-putri bangsa yang ada di situ. Terima kasih Habib atas waktu dan juga penjelasannya tadi. Habib Bahar bin Smith telah bergabung sama kami. Kita ikuti fakta selanjutnya pemirsa.